Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Guru doakan kalian sehat walafiat. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rista pada hari Kamis 24 September 2020, pembelajaran tematik. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kelas 6, semakin sering berlatih, semakin mudah mengerti. Nah, untuk pada pembelajaran 5, kita akan belajar tentang pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Yang kedua, tentang menyajikan lagu dan memperhatikan interval nada. Untuk lebih jelasnya, ayo kita dengarkan penjelasan berikut. Pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Lampu dimanfaatkan untuk berbagai hal, salah satunya sebagai bagian dari alat transportasi. Alat transportasi seperti motor, mobil, bus, dan pesawat menggunakan lampu untuk penerangan saat berkendara di tempat gelap. Tahukah kamu bahwa transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat? Sejak dahulu hingga sekarang, sarana transportasi selalu mengalami perubahan. Zaman dahulu, masyarakat menggunakan pedati, rakit, perahu dayung, dan becak sebagai sarana transportasi. Alat-alat transportasi tersebut masih sangat sederhana dan memiliki daya jelajah terbatas, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menempuh jarak jauh. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun semakin maju. Misalnya mobil, sepeda, motor, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Alat transportasi tersebut mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Dahulu, alat transportasi hanya membawa manusia dan beberapa barang kecil. Kini, alat transportasi seperti kapal api dan pesawat barang mampu mengangkut barang berukuran besar dan menempuh jarak jauh. Berikut manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat menerangi rumah ketika malam hari. Yang kedua, membantu pengendara ketika berkendara pada malam hari. Yang ketiga, membantu kegiatan belajar pada malam hari. Yang keempat, mendukung kegiatan memasak ketika malam hari. Yang kelima, membantu para pekerja ketika lembur. Dan masih banyak lagi manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu bisa mencarinya sendiri kan? Selain bola lampu, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat setelah ditemukan alat-alat berikut? Yang pertama, setrika lebih mudah dan efisien digunakan. Setrika listrik lebih mudah panas dan juga lebih rapi. Kemudian pada gambar kedua, kompor gas lebih irit daripada kompor minyak. Perawatannya juga lebih mudah dan memasak lebih cepat. Tidak seperti kompor minyak yang harus selalu dibersihkan dan juga waktu memasak lebih lama. Kemudian pada gambar ketiga, komputer lebih mudah digunakan dan terdapat banyak sekali fitur yang memudahkan kita dalam mengetik. Tidak seperti mesin tik yang lambat dan memerlukan ketelitian yang ekstra, dan jika pengetikan salah tidak bisa dihapus. Dalam kegiatan bernyanyi, nada mempunyai peran yang sangat penting. Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Pengetahuan tentang nada sangat diperlukan agar kamu dapat menyanyikan lagu dengan tepat dan indah didengar. Antara nada yang satu dengan lainnya terdapat jarak tertentu yang disebut dengan interval nada. Ada nada yang jaraknya setengah, satu, satu setengah, dan dua. Jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Untuk pembelajaran ke-6, kita belajar tentang membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, tentang menggunakan hak dengan penuh tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan video berikut. Anak-anak hebat,
Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membaca teks eksplanasi tentang penemuan generator listrik oleh Michael Faraday dan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kali ini kita akan melanjutkan membahas penemuan yang lain, yaitu roda. Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian, muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Anak-anak, perhatikan garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini. Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam bacaan? Iya benar, ini sudah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam bacaan. Pada kurang dari 3000 tahun sebelum Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi, roda untuk memintal kain. Roda kayu bentuknya ya. Kemudian pada 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu atau as. Kemudian sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. Selanjutnya, tahun 1839 hingga sekarang, ban karet berisi udara. Anak-anak, apakah teks tersebut menurut kalian termasuk teks eksplanasi ilmiah? Iya, benar sekali. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah. Baca sekali lagi teks tersebut dengan teliti, kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf ke dalam diagram berikut ini. Dimulai dari paragraf 1 atau pembukaan yang berisi topik masalah, kemudian informasi penting yang ada di paragraf 2 dan 3 yang merupakan deret penjelas atau isi, terakhir paragraf 4 yang berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis atau interpretasi. Anak-anak hebat, menurut kalian apakah para penemu tersebut mendapatkan haknya? Dan apakah mereka menggunakan haknya dengan bertanggung jawab? Iya benar, mereka mendapatkan haknya untuk belajar dan terus berkarya mengembangkan diri sehingga mereka mendapatkan penemuan baru. Kemudian mereka juga memperoleh hak paten sehingga mereka mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dari penemuannya tersebut. Nah anak-anak, Bu Guru memiliki sebuah cerita tentang hak dan tanggung jawab dari seorang anak yang bernama Ani. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu.
Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kita harus melaksanakan hak kita dengan tanggung jawab. Karena di samping hak ada juga kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, dalam cerita Ani tadi, Ani sudah melaksanakan haknya dengan bertanggung jawab. Atau dengan kata lain, Ani sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Mari kita bahas bersama tentang diagram berikut. Hak Ani yaitu mendapat perhatian dari orang tua, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. Kemudian manfaat kewajiban yaitu agar Ani bertanggung jawab terhadap hak yang sudah diperoleh. Dampak jika Ani bertanggung jawab pada kewajibannya yaitu Ani akan naik kelas dengan nilai yang baik. Kemudian lebih disayang oleh orang tuanya dan Ani bisa membuat orang tuanya bangga kepada dirinya. Anak-anak hebat, kira-kira apa yang akan terjadi ketika Ani tidak bertanggung jawab pada hak dan kewajibannya? Bisa saja Ani tidak memahami pelajaran dengan baik, kemudian tidak naik kelas, dan pada akhirnya bisa jadi Ani tidak mencapai cita-citanya dan membuat orang tuanya sedih atau mengecewakan orang tuanya. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Bu Guru doakan kalian semuanya sudah memahaminya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa membaca buku pena. Dan jangan lupa juga tugasnya dikerjakan. Nah, Bu Guru pesan di rumah tetap sholat 5 waktu, mengisi Islamic book dan penilaian akhlak. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.